Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang selalu kami ucapkan khususnya pada orang yang berbahagianya Allah SWT gerak langkah adanya mendapat petunjuk, ada pula kesempatan kesihatan badan sehingga beliau saatnya berada di dalam rumah Allah tempat beribadah. Ini juga adalah merupakan suatu rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga mungkin katanya pada saatnya katanya sedang katanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam halnya juga katanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi katanya yang mungkin tidaklah sebagaimana saudara-saudara katanya pada tempat yang lain. Mendeng Allah Subhanahu wa taala gebi lapang, gebi juga selamat daripada bencana-bencana. Namun demikian, karena yang selaku orang iman Islam kal jasadi wahid, sebagaimana tubuh yang satu, begitulah rasa iman dan Islam dalam dada orang iman. Mungkin yang tidak ada hana sapupi yang tertimpa, tapi ada pula saudara-saudaranya yang juga merasakan sebagaimana saudara-saudara yang dirasakan. Berikutnya juga salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui lidah beliaulah beliau dapat petunjuk, sampainya petunjuk kepada umumnya pada manusia. Ada pula manusia-manusia yang tidak mengambil petunjuk sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orangnya tersebut adalah sebagai cobaan dan bala. Bala secara umum iaitu bala cobaan, tetapi balanya ada dua macam. Yang namanya bala bagi yang terjadi kepada orang-orang yang maksiat hukum di Allah, disebut balanya sebagai azab Allah. Tapi ada pula yang namanya bala ujian, diuji oleh Allah SWT. Ujiannya adalah yang dirasakan oleh orang yang beriman, orang yang taat, diuji keimanan untuk kena tingkatkan, yaitu keimanannya, kedudukannya di akhirat. Maka pengertian bala itu adalah azab yang akan datang, dan ada juga pengertian bala ujian dari Tuhan. Maka dalam dua buah kata-katanya, dalam sebuah kata dua buah mafhum, bala bisa menjadi sebagai azab, bala bisa menjadi sebagai ujian. Kalaulah bala itu merupakan azab, ya tentu gedeng sendiri yang salah. Tapi kalaulah bala itu merupakan ujian yang dirasakan oleh para ulama-ulama, para orang-orang saleh, ini adalah untuk Allah SWT ketingkatkan keimanan, keuji, lulus kembali kepada Allah dengan tempat yang paling mulia. Maka seakhirnya kita bisa bayangkan, apakah yang harus kita namakan? Apakah bala itu merupakan azab Allah atau memang ujian? Tetapi dalam ayat surat Al-An'am dia juga sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'a ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan, kata Allah. Maka dengan tiba-tiba
kami azab mereka di waktu auhum qailun, dengan secara tiba-tiba, baksuna bayatan, dengan tiba-tiba kami akan menghukum, mengazab mereka pada waktu malam, atau mereka di waktu di dalam bermain-main. Mana iaitu qailun, dalam bercakap-cakap, dalam bersendagura, sedang kedawa-kedawa. Maka getanya baksa huranya, apakah huranya yang dingah taduknya? Apa yang terjadi si ada atau untuk malam? Ini rahasia Allah. Maka dalam surat Al-A'raf disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, afamina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka sudah merasa aman? Apakah mereka ahli pulau, qaryah, sebuah kampung merasakah aman? Dalam tiba-tiba kami akan mendatangkan bala wa hum naimun, mereka dalam keadaan tidur. Dan juga pada ayat yang lain, awamina ahlal qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Surah Al-A'raf ayat 98. Atau apakah mereka telah merasa aman? Nyata-nyatanya nyamandum dengan daduk mungkin aman warumah dengan keluarga, atau bermain-main. Maka Allah bertanya, apakah kamu telah merasa aman? Kadang-kadang kami akan mendatangkan di waktu duha. Itu waktu duha pos kurung roh. Itu semuanya itu sudah terjadi. Waktu duha tahun 2020. Waktu pos 8 pos kurung. Olehnya terjadi pada tahun yang akan yang lalu, yang terjadi di Pedia Jaya, yang kenang dengan ayat afamina ahlal qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah telah merasa aman? Tiba-tiba kami mendatangkan azab sedang mereka di waktu tidur. Yang madung kata jadi pohpet malam tengah gat-tengut. Nah yang hanya geteh kam genten dengan bangunan-bangunan yang gugur, yang jatuh. Maka hadirin kaum muslimin, apakah tabuhnannya merupakan cobaan bala yang membentuk azab, atau memang suatu cobaan ujian Allah yang mungkin tak nilai keroda? Maka orangnya sadarilah dia mendum-mendum. Orangnya mungkin dia tengah duduk malam, kadang-kadang peneran dia jadi seada rahasia Allah puaka yang terjadi untuk malam. Maka bagi orang-orang yang taat, yang beriman, orang-orang yang saleh, setiap jim ke jim di dalam kehati-hatian dalam gaudit, selalu dalam ya ke puaka terjadi saat itu. Sebab Allah awa amina ahlul qura, apakah telah merasa aman taduk rumah dengan keluarga, dengan anak, dengan sedang bercanda dan sebagainya. Sementara gedenya hanya ada debu yang terjadi untuk malam, tak ada bukti, semuanya telah terjadi. Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saleh selalu dalam hati-hati. Hati-hati dalam arti bukan artinya ia boleh jadi ia ke dia dinda. Hati-hati dalam arti selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah gedenya orang-orang yang banyak dosa, ya banyak-banyak tobatlah. Mungkin di malam pada terjadi na'udzubillah. Sebab gepegah dalam kitab-kitab orang awai, mungkin ada tertulis
Anda pelai dah pegah siapa yang tulis nyom je, tetapi pernah tak saksikan dan pernah tak dengar. Dan juga tidak berlawanan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia tidak menjadi pelajaran dengan gepelemah oleh Allah sago je. Bayangkan tahun 2000 pun ujung barat habis kenang keliling. Olehnya sebelumnya ujung timur angin, olehnya iraya, gempa dan sebagainya. Nah yang pernah hurt tanah jitren geroi, lam remok dan sebagainya. Gede yang di tengah-tengah aman, hana terasa. Tapi tiba-tiba itulah peringatan Allah. Awak mina ahlal qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun wahum la'ibun. Jadi madum-madum kalau terjadi nyo kalinya gepejit pegat di tengah oleh Tuhan, di tengah-tengah. Jadi ujung barat, ujung timur, tengah-tengah. Tidak pula merata. Tetapi kalaulah manusianya tidak sadar, tunggulah. Memang dia bukan mengharap, tapi hati-hati. Tidak dia mengharap harus JAE yang lebih banyak. Tetapi hati-hati. Dalam arti dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia akan mendekatkan diri dengan Allah, Allah akan menjauhkan bala. Tapi apabila manusia sudah banyak yang lalai, karena bala istilahnya yang turunnya datangnya dari atas. Tapi doa, zikir manusia mandum-mandum dari bawah naik ke atas. Kalaulah manusianya mandum-mandum penuh di masjid-masjid, subuh pun penuh lagi penuh Jumaat. Mandum penuh masjid-masjid penuh. Berzikir, berdoa kepada Allah. Insya-Allah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusianya dekat dengan Allah, jauh dengan bala. Kalau manusianya sudah jauh dengan Allah, lalai, tunggu akan dekat bala yang datang. Makanya lah kita dalam hidup hati-hatilah. Mungkin yang ada tertipu untuk melampu yang terjadi, maka urutnya tidak lainlah hanya selalu dalam arti dia khawatir dari jim ke jim, artinya selalu mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, jauh diri daripada yang membawa kelalaian. Yang lebih-lebih lemnya mungkin Allah taala gerim gedenya baju menteng ke sayang oleh Allah. Nya pada rode ada tahun baru, orang Natal dan sebagainya. Ada yang selaku orang iman itu tak perlu ni rayakan. Itu adalah hari-hari mereka untuk merayakan. Gedenya orang Islam adalah hati-hati, bahkannya cukup ia ada mentang segala habis bilensanya mentang dia dalam tak khawatirkan. Karena pada tahun yang kata jadi berikut tetap Allah akan gepetren cobaannya adalah pada bulan 12. Jadi maka tak lainlah yang orangnya katanya yang terenungkan. Pertama untuk diri katanya dan kepada anak-anak katanya. Cobalah katanya beri nasihat anak-anak darah-darah katanya tu. Belinahlah yang jemain dengan lulu-lulu ketat, yang bersanding dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nyo yang perlu nak jaga. Bukan hanya sekadar ibadat diri dia yang harus dia kerjakan, tapi keluarga, sanak saudara juga merupakan tanggungjawab dia. Karena Allah Subhanahu wa taala ada dengan hukum sebuah daerah, tidak Allah memilih bulu, hanya sari bukan. Kenapa kan? Gedanya sendiri. Pakon napa sebuah pertanyaan, yaitu pakon Allah Subhanahu wa taala hukum rata padahal yang berbuat hanya bukan rata. Kadang-kadang di daerah Biring adanya jumlah manusia 60,000 hanya 200,000 atau 100,000 yang kira-kira beribadat taat kepada Allah.
Yang lain-lain hanya lalai maksiat dan sebagainya. Tetapi yang sertuh ribanya lalai. Mungkin juga anak keluarga katanya tidak pernah katanya larang. Ketika aku hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, gesamaratakan. Pernah Allah jawab kepada Nabi Allah Musa dengan jawab hal. Dia bukan dengan perkataan. Ketika Nabi Allah Musa kedua sebuah perdekai dengan sehingga jitun serengah jikap. Waktu jikap yang sabuh katakanlah jikap masih peluh boh, sedangkan serengah itu mereduh boh. Maka gepli laju mandum mati mandum. Jadi baru kekul Allah Ta'ala, wahai Musa, yang kepu-kepuh sidam sabah, yang ikap doh kepedumboh. Liheboh ada berapa boh lah yang jikap. Tapi kepu-kepuh mandum-mandum yang hana ikap. Jawabannya itulah. Kenapa kan Allah sekarang lagi besari mandum-mandum kenang. Baik yang taat atau hana. Atau yang maksud. Karena mungkin kadang-kadangnya pimpinan-pimpinan keluarga, pimpinan rumah tangga, pimpinan kampung, pimpinan segala pimpinan membiarkan kemaksiatan. Seolah-olah mereka tidak tahu itu maksiat. Dan tidak lagi merasa takut kepada sesuatu yang akan terjadi. Makanya tak pegah, hana mungkin dia pegah. Mungkin dilawan, tapi harus rasa benci, harus rasa bengih. Imam Syafi'i pernah sebut, man istaghdaba wa lam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa yang hak marah, hak bengih, tapi han bengih, galak, kadang-kadang fa huwa himar, itu bukan lagi manusia, kelidai, binatang. Artinya kadang dia tak tegah kemungkaran-kemungkaran. Tapi rasa bengih, rasa benci. Kalau bila bisa kena sebut, bisa kena larang, laranglah. Hai baik menan. Nyu larang oleh Allah Taala, lebih-lebih anak, keluarga. Tak mungkin tak bisa kena larang. Hanya kena biarkan, dah biarkan. Anak-anak derah dengan malam hoi jai-jai, ngangana agam gop terserah. Dan yang sekarang dua kadang-kadang dia biarkan yang laginya. Itu apakah bukan dosa? Apakah itu bukan maksiat? Yang sehingga ketika aku hukum sari kepada Allah Ta'ala. Bagi orang yang berbuat maksiat ialah karena maksiatnya. Bagi orang yang tidak berbuat maksiat adalah membiarkan kemaksiatan. Padahal di tangannya itu ada kekuasaan. Maka hadirin kaum muslimin, sadarilah, mohonlah kepada Allah selalu, berdoalah kepada Allah supaya dijauhkan dari segala apa yang akan terjadi bencana kepada saudara-saudara katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan berjiuh. Dan juga kalaulah memang ketentuan Allah itu sudah ditetapkan, mohon kepada Allah supaya selamat iman. Kalaulah selamat di dunia, kalaulah bencana di dunia, mungkin masih banyak yang membantu. Orangnya saudara-saudaranya yang macam-macam buat datang bantuan, Masya Allah. Apakah bisa sampai kepada yang berhak, itu urusan lain. Tetapi banyak bantuan-bantuan yang jelas tak pernah mati kelaparan. Mungkin mentang bisa ada yang laki-laki, bak saudara ada. Tapi kalaulah kedanya sehingga tidak selamat iman tahu Allah dalam alam barzah, sama siapa yang harus kita meminta? So yang bantu bala sebesar-besar bala di dunia, masih banyak orang yang membantu, masih ada berjalan-jalan untuk minta tolong. Tapi ketika ada yang mendung ke alam barzah, siapakah yang bisa membantu? Tak ada. Hanyalah orangnya. Jadi harus siap-siapkan diri. Perjalanan dia adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita baca sabi-sabi dalam ayat bahawa gedanya orangnya adalah tengah berjalan, harus kena persiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
dalam ayat surat Al-Insyiqaq, hei Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi, kata Tuhan. Wahai manusia mandum, kamu sekarang mengumpulkan bermacam-macam, kamu persiapkan. Apakah persiapan itu bisakah untuk menyelamatkan kalian untuk bertemu dengan Allah? Kadihun ila rabbika, kamu semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kalian adalah menuju kepada Allah pada hakikatnya. Surau akan dekat yang akhirnya bertemu dengan Allah. Jadi nyamandum adalah sebagai peringatan, di samping peringatan secara kalam, secara nasihat, secara pengajian, ada juga merupakan pelajaran-pelajaran Allah yang secara hal, lisanul hal afsahu min lisanil maqal, pelajaran yang kalian dengan tiba-tiba datangnya itu lebih mantap daripada perjalanan daripada artinya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para khatib yang dabut bak khatib bak dabut kepegah, hanyalah kepegah tapi tidak pernah nampak barosa kadang ada takalan belum pernah selama ubud gedanya yang yang laginya bak tempat-tempat saudaranya. Ingat, semuanya itu sudah pernah terjadi. Ini semuanya tentera Allah, pasukan Allah. Air itu tentera Allah yang hukum kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kepai sekian banyak gunung-gunung habis tutup mana-mana. Berapa besar tingginya gunung di Negro Yaman, Sana'a dan juga Makkah. Habis itu adalah tentera Tuhan. Juga disebut dalam surah Al-A'raf, dalam surah Asy-Syu'ara. Dan juga tentera Allah burung ababil yang selebih-selebih kebegah hati mulut. Raja Abraha haji nurullah Ka'bah. Abu Talib keserahkan, ya Allah ya Tuhan Abdul Muttalib. Ya Allah ya Tuhan lu hailalawan. Nya adalah hukum drone Allah. Kebetulan burung ababil dengan tikin sini apa batai cak tentera Allah. Kaum Nabi Hud dalam surat Asy-Syu'ara, kaum Ad, besar-besarnya kaum Ad manyangji 20 meter pulai bebe kubah. Bangga je. Tak ada yang bisa melawan. Jadi gu hukum di Allah dengan angin. Dan gu hukum di Allah Subhanahu wa taala dengan angin, puting beliung dengan ujun, gepegah 7 uro 8 malam. Gepetren dengan angin dan gelenti. Karenanya urang raya-raya datang, gu hukum pi dengan cukup berat. Tapi ingat kejadian gedanya orangnya adalah pada uro Rabu. Habis juga Rabu. Kaum Nabi Hud, kaum Mu'ad, kaum Ad yang raya-raya ji juga keturunan Nabi Nuh alaihi salam, gepetren adalah bak uro Rabu sampai habis ji uro Rabu. Nyo dengan angin ujun sehingga ujun dengan ditebit dalam gedung-gedung yang dikurek untuk hidup. Tren dengan angin, tebi angin dipupai dengan ujun hana pajaran. Tentera Allah angin. Kaum Nabi Lot gebalik bumi. Semuanya kaum Nabi Saleh adalah gepetan dengan penyakit karena gilake mukjizat ban Nabi Saleh menyodro ke Saleh urang beda dah dat bukti gepelahi dak Allah sabah unta yang disebut naqah unta Allah naqatullah nyo empat yang kakalake. Tapi ingat baik kapoh baik kaparu ijib ia keroi hanai ganggu kah ipatih ale pada rip ipatih oleh yang tetap jipoh. Ada jipoh menti geken Nabi Saleh ka kalanggar amanah menyamanan udip kah leuro.
Ada bahasa jenuh berpajuh-pajuh yang mangat-mangat melihara dek. Tapi habar Nabi itu terjadi kelagi habadanya. Itu ilham Allah. Menyamanan ke Nabi Saleh kau dep laju kapajuh-pajuh makanan ku yang mangat-mangat lihara dek. Mandang IPLS puji peluk, puji pegah yang Saleh. Sehingga terjadilah gatai. Iklok-klok roh. Urut pertama. Urut kedua, ku menggatai iklok-klok roh ratu wadulung. Tapi kalau juga mengaku mandang ibadah salah, Saleh. Urut kelih mati megelimbang. Beruk tubuh-tubuh. Tentera Allah mendung. Jadi menyamanan kaum muslimin jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, dunia juga sedang dalam cobaan Allah SWT. Mudah-mudahan cobaannya janganlah cobaan karena menjadi sebuah azab, tetapi hendaklah cobaannya merupakan ujian bagi dunia yang beriman. Mudah-mudahan bermudah iman, itu namanya ujian. Tetapi bagi mereka-mereka yang kadang-kadang dengan kejadian orangnya makin tidak sadar, tunggulah azab yang lebih besar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, padum-padum ayat yang tuan baca menjadi pelajaran untuk tanya mandum-mandum tu. Mudah-mudahan kena lebih selamat dari Allah SWT. Andai kata tidak selamat di dunia dengan macam-macam iaitu bala, cobaan dan ujian Allah, mudah-mudahan berselamatlah iman tawa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah tak ada yang membantu selain amal yang dia bawa. Selain doa-doa daripada anak yang saleh, memang ada bentuk anak orang yang saleh. Itulah yang dapat manfaat di alam barzakh. Insya-Allah demikian hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. صدق الله العظيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.